Episode 112. Teddy dan Lina saling menatap sesaat kemudian menatap pada Marvel yang duduk di depannya. Entah apa yang ingin dibicarakan oleh putra tunggalnya itu sehingga sampai menggedor pintu membangunkan Teddy dan Lina di tengah malam buta seperti itu. Ma, Pa, sebelumnya aku minta maaf karena udah membangunkan Mama sama Papa jam segini. Marvel mulai mengutarakan apa yang sangat ingin dibicarakannya dari saat makan malam sampai sekarang. Pria itu benar-benar gelisah tidak bisa tidur memikirkannya. Hingga akhirnya Laura benar-benar terlelap dan Marvel baru bisa mengatakannya. Kamu kenapa nak? Ada masalah? Tanya Lina perhatian. Teddy menatap Marvel bingung. Pria itu tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan istrinya. Teddy yakin Marvel sudah sangat bahagia bersama Laura. Enggak ma, aku enggak ada masalah, aku cuma sedikit bingung. Jawabnya. Bingung kenapa? Marvel menghela napas, ditatapnya Teddy dan Lina yang duduk di depannya bergantian. Marvel yakin kedua orang tuanya bisa memberikan pendapat yang baik tentang rencananya yang ingin mengadakan pesta resepsi pernikahannya dengan Laura. Begini mah, Pa, pernikahan aku sama Laura kan waktu itu cuma acara ijab kabul doang. Kita nggak ngadain pesta apa-apa, bahkan tidak sampai 2 jam acaranya selesai. Lalu, tanya Teddy mulai penasaran setengah mati. Marvel terdiam sesaat. Lina dan Laura sama-sama seorang wanita dan Marvel yakin perasaan mereka sama. Aku ada rencana ngadain pesta resepsi pernikahan. Menurut Papa sama Mama gimana dan kapan baiknya? Hening. Teddy dan Lina diam sesaat mendengar pertanyaan putra tunggalnya. Secepatnya, jawab keduanya kompak. Marvel mengernyit kedua orang tuanya sangat kompak dan begitu mantap menjawab pertanyaannya. Marvel, Mama juga seorang wanita dan melihat pesta resepsi pernikahan yang megah dan meriah adalah impian kami. Apalagi kalau diperlakukan seperti ratu di pesta itu. Itu benar-benar sangat membahagiakan, kata Lina antusias. Marvel diam sesaat. Mama dan istrinya memang sama-sama wanita dan Marvel juga yakin perasaan keduanya sama. Tapi tentang yang satu itu Marvel sedikit merasa ragu. Tapi Ma, apa nggak sebaiknya aja pas acara baby shower? Tanya Marvel lagi. Ini nih lemahnya perasaan kalian sebagai suami. Teddy mendelik. Kok kalian? Protesnya tidak terima. Ya kan Papa juga suami, emangnya mau disebut beda sendiri? Teddy menghela napas pasrah enggan menjawab pertanyaan istri tercintanya yang juga adalah ibu dari anak tunggalnya. Marvel, wanita itu sangat suka kejutan, percaya sama Mama. Dan menurut Mama cara resepsi pernikahan dan baby shower itu nggak harus digabung, keduanya harus terpisah. Jadi acara resepsi dulu baru setelah itu baby shower. Marvel menganggukkan kepalanya mengerti. Lagipun acara baby shower sudah harus jika jenis kelamin 3 janin dalam kandungan istrinya benar-benar akurat. Tapi tentang masalah Ariana bagaimana? Pertanyaan Teddy membuat Marvel tersenyum. Marvel tidak merasa dendam sedikit pun pada Ariana meskipun wanita itu sudah sangat menyakitinya. Marvel justru merasa lega karena Ariana memperlihatkan sendiri bahwa dirinya memang tidak pantas untuk Marvel dengan sikapnya. Semuanya sudah selesai, Pa. Aku tidak merasa dendam ataupun sakit hati. Aku lega dan aku bahagia. Aku juga sudah menyuruh Joshua untuk mengantarkan akta cerai juga beberapa hak Ariana. Jawab Marvel tersenyum. Syukurlah kalau begitu nak, Papa ikut bahagia mendengarnya. Marvel menganggukkan kepalanya. Hubungannya dan Ariana memang sudah selesai. Dan menurut Marvel sudah tidak ada lagi yang perlu diungkit tentang masa lalunya bersama Ariana. Ya sudah kalau begitu mending sekarang kita istirahat. Udah larut loh. Teddy dan Marvel menganggukkan kepalanya setuju dengan ajakan Lina. Ketiganya kemudian bangkit dan berlalu dari ruang keluarga untuk istirahat di kamar masing-masing. Paginya, Marvel baru saja selesai mandi ketika mendapati Laura yang sedang mengukur diameter tubuhnya di depan cermin. Marvel tersenyum, semakin hari perut istrinya memang semakin terlihat jelas membuncit, ditambah dengan tubuhnya yang semakin berisi dan montok, membuat Marvel merasa gemas. Kamu lagi ngapain sayang? Tanya Marvel berdiri di belakang Laura dan menatap wanita hamil itu dari cermin di depannya. Ini aku lagi ngukur perut aku, kayaknya cepat banget gedenya. Senyum Laura membalas tatapan Marvel di cermin. Marvel ikut tersenyum, Laura memang cepat terlihat berisi dan montok. Wanita itu juga banyak menunjukkan perubahan dari segi tingkah juga sikap. Oh iya, aku udah siapin baju yang mau kamu pakai ke kantor. Marvel melingkarkan kedua tangannya di perut Laura. Diusapnya penuh sayang tempat di mana calon anak-anaknya sedang tumbuh dan berkembang. Suamiku,
panggil Laura sambil menumpukkan tangannya di atas tangan Marvel. Ya sayangku, sahut Marvel mencium bahu Laura lembut. Aku pengen makan bakso. Marvel mengangkat wajahnya dari bahu Laura kemudian mengernyit. Bakso? Tanya Marvel pelan. Ya, aku mau makan bakso yang gedenya sebola basket. Boleh? Marvel menelan ludahnya membayangkan Laura yang memakan dengan lahap bakso sebesar bola basket. Membuatnya merasa ngeri. Nafsu makan istrinya seperti orang kesurupan. Bakso biasa aja ya sayang. Yang segede itu nyarinya susah. Marvel mencoba beralasan pria itu tidak ingin sesuatu yang tidak baik menimpa istrinya. Apalagi mengingat yang ingin dimakan istrinya adalah jajanan yang tidak secara langsung bisa dilihat cara pembuatannya. Selain mungkin kurang higienis, bahannya pun belum tentu benar-benar segar menurutnya. Laura berdecak, dilepaskannya tangan Marvel yang melingkari perutnya. Jadi kamu gak mau nyariin bakso itu buat aku? Kamu mau 3 anak kamu ini ilerang? Tanya Laura judes. Marvel menggaruk tengkuknya yang tidak gatal itu. Sekarang dirinya benar-benar dilema. Tidak menuruti kemauan istrinya 3 anaknya akan ileran, tapi menuruti semua kemauan Laura juga rasanya tidak baik. Ya bukan begitu sayang, tapi kan aku cuma mau 1 porsi, gak harus 3 kayak kemarin. Setelah Laura membalikkan tubuhnya dan menatap Marvel dengan bibir mengerucut sebal. Marvel menghela napas. Jika sudah seperti itu tingkah Laura, Marvel sudah tidak bisa lagi menolak. Sabar Marvel, carikan saja yang benar-benar higienis. Kalau perlu kamu melihat sendiri bahannya juga bagaimana cara membuatnya. Batin Marvel sambil menghela napas. Sini. Marvel tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya menyuruh agar Laura memeluknya. Gak mau, tolak Laura melengos. Marvel tertawa geli, kehamilan Laura membuat semuanya berubah. Laura yang biasanya sangat dewasa dan bijak mendadak menjelma menjadi wanita manja yang kekanak-kanakan. Melihat itu, Marvel berusaha untuk meluaskan kesabarannya dengan melapangkan hati. Nanti waktu makan siang aku bawain baksonya, kata Marvel pelan. Ekspresi Laura langsung berubah, wajahnya yang sendu, langsung sumringah mendengar Marvel akan membawakan bakso yang diinginkannya. Beneran? Tanyanya antusias. Untuk kamu apa sih yang enggak sayang? Jawab Marvel mantap. Saking senangnya Laura langsung berhampir memeluk Marvel yang hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Aku sayang dan cinta banget sama papanya anak-anak aku, kata Laura membuat Marvel tertawa merasa lucu dengan sebutan papanya anak-anak. Aku juga sayang dan cinta banget sama mamanya anak-anak aku, balas Marvel. Laura tersenyum dalam pelukan Marvel. Laura sendiri kadang merasa bingung. Laura juga merasa dirinya yang sekarang seperti bukan dirinya yang sebenarnya. Namun Laura merasa sangat bersyukur karena Marvel dan kedua orang tuanya begitu sabar dan perhatian menghadapi tingkah ajaibnya.